Mari kita bersama-sama merenungkan Ibrani 10 ayat 29 dengan tema penghinaan yang dalam. Demikianlah firman Tuhan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Pernahkah saudara melihat seseorang yang menginjak hadiah mahal yang diberikan dengan penuh kasih? Rasa sakit yang dialami oleh si pemberi hadiah tidak terbayangkan. Ayat ini menggambarkan penghinaan yang jauh lebih dalam, penghinaan terhadap Allah. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tiga tindakan mengerikan ini menunjukkan pemberontakan total terhadap Allah. Pertama, menginjak-injak anak Allah. Kata menginjak menggambarkan tindakan menginjak sesuatu dengan sengaja dan penghinaan. Ini bukan sekedar penolakan, tapi perlakuan yang aktif dan penuh kebencian terhadap pribadi yang layak menerima kehormatan tertinggi. Mengingat bahwa Yesus adalah anak Allah, penghinaan ini memiliki bobot yang tak terbatas. Yang kedua, menganggap najis darah perjanjian. Darah Kristus adalah substansi yang paling berharga di alam semesta ini. Hidup anak Allah yang tidak berdosa yang dipersembahkan sebagai korban sempurna untuk dosa. Menganggap darah ini najis atau biasa menunjukkan kebutaan rohani dan kegelapan moral yang total. Ini berarti memperlakukan hal yang paling kudus seolah-olah itu tidak penting atau bahkan menjijikkan. Yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Roh Kudus bekerja dalam perannya sebagai roh kasih karunia. Dia yang menerapkan berkat keselamatan Kristus dan memungkinkan orang mengalami kasih karunia Allah yang tidak layak dia terima. Menghina roh ini berarti merespon kasih karunia ilahi dengan arogansi dan penghinaan, bukan dengan rasa syukur dan penyerahan. Ketiga penghinaan ini menunjukkan sifat yang komprehensif daripada kemurtadan. Ini melibatkan penolakan terhadap Allah dan penghinaan terhadap semua aspek keselamatan. Anak diinjak dan pekerjaan kasih karunia roh dihina. Pemberontakan seperti ini menyatakan perang terhadap surga itu sendiri. Saudara, kekuatan retorika pertanyaan ini memaksa kita pembaca mengakui bahwa tindakan seperti itu pantas mendapat hukuman yang melebihi bahkan kematian tanpa belas kasihan. Kesimpulan logisnya adalah bahwa hukuman kekal di neraka adalah respon yang tepat untuk pemberontakan terhadap kasih karunia Allah. Kita berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang luar biasa. Tumbuhkan dalam hati kami rasa syukur yang semakin dalam atas keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.